Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan kelompok kami, yaitu kelompok 2 yang beranggotakan saya Nikmah Bakiatus Salihah, juga Ridwan Salahuddin dan Wulandari Mesa Putri, dengan tema definisi, jenis-jenis, dan kegunaan rasio keuangan dalam suatu perusahaan. Yang pertama yaitu definisi rasio keuangan dalam perusahaan. Rasio keuangan merupakan suatu alat dalam menganalisa dan mengukur kinerja perusahaan dengan menggunakan parameter kondisi atau data keuangan dalam perusahaan tersebut. Data-data keuangan tersebut biasanya diambil dari laporan-laporan keuangan yang ada, seperti laporan laba rugi, laporan arus kas, neraca, dan lain-lain. Harvindo 2010 memberikan pengertian bahwa rasio merupakan satu angka yang dibandingkan dengan angka lainnya sebagai sebuah hubungan. Sementara Jonathan Golin tahun 2001 memberikan pernyataan tentang rasio yang merupakan suatu angka yang didefinisikan pada suatu pola, kemudian dibandingkan dengan pola lainnya dan dinyatakan dengan persentase. Sedangkan pengertian keuangan adalah sesuatu yang berhubungan dengan akuntansi, seperti pengelolaan keuangan dan laporan keuangan. Jadi, rasio keuangan adalah indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Rasio keuangan ini berupa metode yang biasa digunakan untuk melakukan analisis dengan menghitung nilai rata-rata terhadap laporan keuangan dan menjelaskan suatu hubungan antara jumlah tertentu dengan jumlah lainnya dalam laporan keuangan tersebut. Pentingnya rasio keuangan dalam penilaian bagi masyarakat sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan suatu perusahaan tersebut, karena rasio keuangan merupakan salah satu cara di mana seseorang calon investor akan menilai kinerja melalui rasio-rasio keuangan sebelum mereka melakukan investasi atau melakukan aktivitas pendanaan dalam suatu perusahaan tersebut. Adapun hubungannya antara rasio keuangan dengan return saham adalah return merupakan hasil yang diperoleh dari kegiatan investasi. Dibandingkan dengan investasi lainnya, saham memungkinkan pemodal untuk mendapatkan return atau keuntungan yang sangat besar dengan waktu yang relatif singkat atau high return. Selain high return, saham juga memiliki sifat high risk, yaitu suatu ketika di mana saham pasar modal tiba-tiba turun sangat cepat atau merosot sangat drastis. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan antara rasio keuangan dengan return saham sangat erat, karena rasio keuangan merupakan salah satu cara pemilik saham di perusahaan tersebut untuk mengetahui aktivitas keuangan perusahaan tersebut. Dari aktivitas tersebut, para pemilik kepentingan, khususnya para pemegang saham, dapat mempertimbangkan akan menjual atau mempertahankan sahamnya dengan mengukur tingkat kesehatan keuangan dalam perusahaan dengan menggunakan rasio. Perkenalkan, nama saya Ridwan Salahuddin. Saya akan melanjutkan presentasi dari Nikmah Bakiatus Salihah. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis analisis rasio. Jenis-jenis analisis rasio yaitu antara lain 1. Rasio likuiditas atau liquidity ratio. Rasio ini yaitu rasio yang mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek suatu perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap hutang lancar. Rasio ini dibagi menjadi 3, yaitu rasio lancar, rasio cepat, dan cash ratio. Yang kedua, rasio aktivitas. Rasio ini melihat pada beberapa aset kemudian menentukan beberapa tingkat aktivitas aktiva kepada kegiatan tertentu. Rasio ini dibagi menjadi 4, yaitu perputaran piutang,
perputaran persediaan, perputaran aktiva tetap, dan perputaran total aktiva. Yang ketiga yaitu rasio solvabilitas. Rasio ini adalah resiko aktivitas menunjukkan tingkat efektivitas penggunaan aktiva atau kekayaan perusahaan. Rasio ini dibagi menjadi dua, yaitu rasio utang terhadap aktiva dan rasio utang terhadap ekuitas. Yang keempat yaitu rasio profitabilitas dan rentabilitas. Rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan tingkat imbalan atau perolehan keuangan dibanding penjualan atau aktiva. Rasio ini dibagi menjadi 5, yaitu margin laba kotor, margin laba operasi, margin laba bersih, return on investment, dan rentabilitas ekonomis atau return on asset. Yang kelima yaitu rasio investasi atau investment ratio. Rasio ini merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memberikan kembalian atau imbalan kepada para pemberi dana, khususnya investor yang ada di pasar modal dalam jangka waktu tertentu. Halo semuanya, kenalin aku Wulandari Mesa Putri dan di sini aku ingin melanjutkan presentasi dari dua temanku sebelumnya. Sekaligus aku menjadi pemateri terakhir pada subbagian ini. Nah, kalian sudah diberitahu oleh dua temanku sebelumnya mengenai pengertian juga jenis-jenisnya. Sekarang giliran aku untuk menjelaskan untuk menyebutkan kegunaan dari analisis rasio keuangan pada perusahaan ini. Kegunaannya itu ada 4. Yang pertama, untuk membantu menganalisis tren kinerja pada perusahaan. Yang kedua, untuk membantu stakeholder untuk membandingkan antara data keuangan perusahaan satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, untuk membantu para manajer, kreditor, juga investor untuk mengambil suatu keputusan. Yang terakhir, untuk mengetahui letak permasalahan data keuangan suatu perusahaan, juga untuk mengetahui kekurangan juga kelemahannya. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.